Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Sri Rejeki Puspitawati dengan NPM 20202150068. Di sini saya akan menjelaskan keempat tema. Yang pertama adalah pengertian akhlak dan keutamaannya. Akhlak adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan, sikap, dan perilaku seseorang dalam konteks moralitas atau etika. Secara umum, akhlak mencakup norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungannya. Keutamaan dalam konteks akhlak merujuk pada sifat-sifat positif atau nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan dalam kehidupan manusia. Keutamaan bertujuan untuk mengembangkan karakter yang baik dan membimbing seseorang dalam melakukan tindakan yang benar. Berikut adalah beberapa contoh keutamaan yang sering diakui dalam berbagai tradisi akhlak. Yang pertama, kebijaksanaan. Kemampuan untuk memahami, menggunakan pengetahuan dengan bijaksana dalam menghadapi situasi hidup dan mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, keadilan. Menghormati hak dan kewajiban setiap individu serta berlaku adil dalam memperlakukan orang lain. Ketiga, kejujuran. Berpegang teguh pada kebenaran dan menghindari penipuan atau pengelabuan dalam ucapan dan tindakan. Keempat, kesabaran. Kemampuan untuk menahan diri dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan atau keterbatasan serta memiliki ketabahan dalam mencapai tujuan. Kelima, kemurahan hati. Sikap murah hati, kebaikan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Keenam, keberanian. Berani menghadapi ketakutan, tantangan atau resiko demi kebenaran, keadilan atau prinsip yang dianggap benar. Yang ketujuh, kerendahan hati. Menghargai dan mengakui keterbatasan diri sendiri, tidak sombong serta bersedia belajar dan menerima masukan dari orang lain. Kelapan, kesederhanaan. Menghindari keinginan yang berlebihan dan hidup dengan sederhana serta tidak terjebak dalam keserakahan materi. Kesembilan, kesetiaan. Menepati janji dan mempertahankan komitmen terhadap hubungan dan nilai-nilai yang dianggap penting. Kesepuluh, kedermawanan. Memberikan bantuan dan dukungan kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Keutamaan ini dianggap penting karena mereka membantu membangun hubungan yang baik dengan sesama, memperkuat integritas pribadi dan mengarahkan seseorang untuk hidup dengan nilai-nilai yang tinggi. Dalam banyak tradisi akhlak, keutamaan ini dianggap sebagai prinsip moral yang mendasar dan menjadi pedoman bagi tindakan etis. Tema kedua yaitu adab atau etika belajar dalam Islam. Dalam Islam, adab atau etika belajar sangat ditekankan. Islam mengajarkan pentingnya memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pribadi, baik pengetahuan tentang agama maupun pengetahuan dunia. Berikut ini adalah beberapa prinsip adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama, niat yang ikhlas. Sebelum memulai proses belajar, penting untuk memiliki niat yang ikhlas, karena mencari ilmu adalah ibadah. Niat haruslah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tawadu atau kerendahan hati. Seseorang pelajar sebaiknya menjaga sikap rendah hati dan mengakui bahwa masih banyak yang harus dipelajari. Tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang dimiliki dan selalu terbuka untuk belajar dari siapapun, termasuk dari guru dan teman sekelas. Ketiga, adab terhadap guru. Guru dihormati dan dianggap sebagai pembawa ilmu. Seseorang pelajar sebaiknya berinteraksi dengan guru dengan hormat, kesopanan dan penghormatan, mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya dengan sopan, dan menghargai bimbingan yang diberikan. Yang keempat, konsentrasi dan fokus. Saat belajar, seseorang pelajar muslim harus memberikan perhatian penuh dan menghindari gangguan yang dapat menghambat konsentrasi.
Hal ini mencakup menjauhkan diri dari perangkat elektronik yang dapat mengalihkan perhatian serta menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan kondusif. Kelima, kedisiplinan waktu. Islam mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Seseorang pelajar diharapkan untuk menjaga disiplin dalam mengatur waktu, belajar, membagi waktu untuk belajar, beristirahat, dan beribadah. Keenam, menghargai ilmu dan buku. Islam mengajarkan bahwa ilmu adalah harta yang berharga dan harus dihargai. Oleh karena itu, pelajar sebaiknya merawat buku-buku mereka dengan baik, menghindari menulis atau merobek buku, serta menjaga kebersihan dan tata letak buku. Ketujuh, bersungguh-sungguh dan tekun. Seseorang pelajar harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Mereka harus memiliki semangat dan kegigihan dalam mencari ilmu, mengatasi kesulitan yang mungkin muncul, dan terus berusaha meningkatkan pengetahuan mereka. Kelapan, mengamalkan ilmu. Islam mengajarkan bahwa ilmu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang pelajar sebaiknya berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku dan berbagi pengetahuan dengan orang lain. Kesembilan, berdoa dan bergantung pada Allah. Sebelum, selama, dan setelah belajar, seseorang pelajar harus selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan, keberkahan. Selanjutnya, tema ketiga yaitu etika beragama, berbangsa, dan bernegara. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip etika yang mengatur hubungan seseorang muslim dengan agamanya, negaranya, dan sesamanya. Berikut adalah beberapa prinsip etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip etika yang mengatur hubungan seorang muslim dengan agamanya, negaranya, dan sesamanya. Berikut adalah beberapa prinsip etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Seorang muslim diharapkan untuk taat kepada Allah dan mengikuti ajaran agama Islam dalam segala aspek kehidupan. Hal ini mencakup menjalankan ibadah dengan baik, mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, dan berusaha meningkatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, ketaatan kepada Rasul. Seseorang muslim juga diharapkan untuk mengikuti ajaran dan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Menghormati dan mengikuti sunnah Rasul merupakan salah satu aspek penting dari etika beragama dalam Islam. Yang terakhir yaitu tema tentang pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi. Dalam Islam, musyawarah adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada proses konsultasi dan diskusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam rangka mencapai keputusan yang baik dan mencari solusi atas masalah atau isu yang dihadapi. Musyawarah ditekankan dalam Islam sebagai bagian dari sistem pengambilan keputusan yang demokratis dan berasaskan kerjasama. Etika berdemokrasi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana seseorang muslim harus berpartisipasi dalam proses demokrasi dan melibatkan diri dalam sistem politik. Berikut adalah beberapa prinsip etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, keadilan. Islam mendorong prinsip keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam demokrasi. Seseorang muslim diharapkan untuk mempromosikan keadilan dalam proses pemilihan, pengambilan keputusan, dan memperlakukan terhadap semua warga negara. Kedua, konsensus. Dalam Islam, pentingnya mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mencari konsensus ditekankan. Dalam konteks demokrasi ini, berarti penting untuk mendengarkan pandangan dan pendapat semua pihak serta berusaha mencapai kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan. Ketiga, kepemimpinan yang adil. Dalam Islam, seseorang pemimpin diharapkan untuk memimpin dengan keadilan, transparansi, dan bertanggung jawab. Seorang muslim yang terlibat dalam politik demokratis diharapkan untuk mencari dan mendukung pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap keadilan. Keempat, partisipasi aktif.
Islam mendorong umat muslim untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi, termasuk dalam pemilihan umum, pemungutan suara, dan memberikan kontribusi mereka dalam pembuatan kebijakan publik. Partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab merupakan salah satu etika berdemokrasi dalam Islam. Kelima, toleransi dan penghormatan. Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghormatan, dan persaudaraan antar umat beragama dan suku bangsa. Dalam konteks demokrasi ini berarti penting untuk menghormati kebebasan beragama, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keenam, akuntabilitas. Seorang muslim yang terlibat dalam proses demokrasi harus bertanggung jawab atas tindakan dan etika berdemokrasi dalam Islam mendorong partisipasi aktif, pemikiran kritis, keadilan, dan penghargaan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Dalam Islam, demokrasi dilihat sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Sekian penjelasan materi dari keempat tema tersebut yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.